Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqazana min dulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bi izni wa qad nadana labaika ya man dalana wa haddana labaika Rasulullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada seseorang yang mulia, akhlak budi pekertinya, manusia terpilih yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan memberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang ceramah minuman keras beserta dalilnya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman modern ini masih banyak remaja yang cinta terhadap minuman keras yang setiap malamnya masih mengkonsumsinya. Lihatlah di warung remang-remang, di diskotik, di klub malam-malam, lelaki dan wanita bercampur baur meminum sambil menari-nari dan bergoyang tak karuan. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa yang namanya minuman keras adalah sesuatu yang menggoncangkan akal pikiran sehingga membuat pemakainya tak sadar dan hilang akalnya. Makanya para ulama mengharamkannya. Walaupun haramnya minuman keras ini tetap disukai oleh lapisan masyarakat, baik di kota atau desa, tua atau muda, pria atau wanita, duda atau janda, maupun kakek atau nenek-nenek. Padahal apa sih manfaatnya? Yang ada hanya bahaya dan mudaratnya yang sangat merusak fisik, mental, dan kantongnya. Khususnya bagi remaja sebagai calon penerus bangsa dan agama. Bagaimana keadaan bangsa 10-30 tahun ke depannya? Semua tergantung kita sebagai remaja. Hari ini sebagai remaja, esok menjadi pemimpin bangsa. Bagaimana kalau bangsa dan agama kita kalau remajanya lemah mentalnya, rusak fisiknya, kosong kantongnya, hilang akalnya, hancurlah bangsa ini. Perkenalan remaja dengan minuman keras biasanya dimulai dari ajakan teman, demi gengsi, sok modern, dan sok gaul. Padahal dalam kesempatan lain nih, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu meminum minuman keras karena ia ibunya segala kejahatan. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyaful Kutub menukil hadis Nabi yang berbunyi, tidak masuk surga orang yang suka meminum minuman keras. Agama Islam hadir di tengah-tengah umat yang dibawa oleh Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak serta-merta mengharamkan minuman keras. Awal mula minuman keras masih dikonsumsi oleh para sahabat. Ketika itu, sahabat Abdurrahman bin Auf menyuguhkan minuman keras kepada para sahabatnya. Ketika itu tiba waktu sholat maghrib. Nah, lalu mereka melakukan sholat maghrib berjamaah. Salah satu dari mereka ada yang menjadi imamnya. Dan imam tersebut oleng saat membaca ayat Al-Quran. Ada yang salah kurang bacaannya. Sebab peristiwa itu turunlah ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Artinya, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Ayat ini langsung melarang sholat ketika dalam kondisi mabuk. Artinya minuman keras dapat menghilangkan akal sehat sehingga kekhusyuan dalam sholat dan amaliyah rukun, wajib, dan sunnah sholat terganggu sehingga ketidaksahan dalam beribadah. Nah, dari ayat ini turun ayat melarang minuman keras. Minuman keras apapun jenisnya adalah haram, dilarang oleh agama, sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan.
maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, dari keterangan ayat di atas sudah jelas bahwa minuman keras harus dijauhi karena memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Sementara tentu membatalkan ibadah karena tidak memenuhi syarat dan rukun ibadahnya itu. Dengan demikian, mari kita sama-sama menghindari dan berdoa agar terhindar dari perbuatan maksiat itu. Karena hukum dari minuman keras adalah beruntun, dari mulai pembuatnya, orang yang menyuguhkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, sampai orang yang meminumnya. Kesemuanya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama, walaupun hanya membelikan atau menyuguhkan, dia tidak meminumnya. Jadi sama akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya umumnya dan bagi semua remaja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan apabila ada kesempurnaan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, atlubu minkum al-afwan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.